Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Rumah Dukun, kelanjutan cerita dari part yang kemarin-kemarin. Cerita pada kali ini memasuki part yang ketujuh. Nah, part ketujuh ini merupakan part sebelum part terakhir nantinya yang berada di part ke-8. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Ramdan Hadi. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Kemudian kita masuk part yang ketujuh ya teman-teman. Brak! Kemudian kepalanya membentur ujung meja belajar. Ia pun langsung menjerit kesakitan dan menangis. Tidak lama ayah dan ibu datang. Keduanya langsung memandangku dengan heran. "Ada apa, Syed?" tanya ayah sambil memeluk Hamid. Aku memilih diam dan tidak mau menjawab, sambil menatap Hamid yang terus menangis. Anak iblis itu memang pandai berpura-pura. Kalau ditanya jawab. "Dia bukan Hamid ya?" balasku. "Bukan Hamid gimana? Kalau ngomong yang jelas, dia anak iblis." "Astagfirullah, Arsyad." Ayah berdiri dan hendak memukulku, tapi ibu mencegahnya. Aku menatap ibu. "Bu, percaya sama Arsyad, dia bukan Hamid. Jangan ngomong lagi, Syad. Udah, sekali lagi kamu bilang gitu, ibu gak bakal ngelarang ayah buat mukul kamu." Omel ibu sembari membawa Hamid keluar kamar. "Duduk." Ayah memintaku duduk di kursi dan aku pun menurutinya. "Demi Allah, aku gak nyangka kamu bisa berbuat sejauh ini, Syad. Ayah kecewa banget sama kamu." "Tapi dia itu emang bukan Hamid," balasku, membuat wajah ayah semakin merah padam dan dak. Ayah memukul meja belajar lalu menghela nafas. "Astagfirullah," ucapnya dengan lirih. "Dari mana kamu dapat pikiran macam itu, Syad?" Aku ngelihat langsung ya. Aku lihat Hamid yang asli lagi dikurung di dalam ruangan gelap. Terus aku ngelihat Hamid diikat di tiang kayu, mau dicambuk kakek tua yang mirip Om Edwin. Aku juga lihat tingkah laku Hamid yang aneh. Begitulah jelasku, dan Hamid yang asli lagi nunggu bantuan kita ya, imbuhku. "Udah, cukup Syad, cukup. Ayah gak mau dengar lagi apa kata kamu. Kamu gak bisa bedain mana dunia nyata, mana dunia mimpi. Kamu itu udah termakan sama hasutan setan, sampai tega ngelakuin adik kamu seperti itu. Padahal ayah udah mulai ngelupain tuduhan kamu sama ayah. Sekarang kamu malah berbuat kayak begini," imbuhnya. Ku tatap wajah ayah, benar dugaan Arsyad. Ayah bekerja sama dengan iblis, dan plak, sebuah tamparan dilayangkan ke pipiku. Aku menundukkan kepala, merasakan perih di pipi, namun berusaha tidak menangis. "Selama ini ayah belum pernah memukul kamu, tapi kali ini kamu udah benar-benar keterlaluan. Sekarang mending kamu pikirkan lagi semua kelakuan kamu ini," ucap ayah lalu pergi keluar kamar. Dia sedang menutupi kebohongannya. Terdengar suara bisikan. Kali ini aku tidak bisa menahan amarah. Kupukul meja belajar dengan sekeras mungkin, lalu pergi keluar rumah. "Dan mau kemana kamu?" tegur ayah yang sedang duduk di ruang tengah. Bukan urusan ayah," sautku berlalu ke pintu depan. "Jangan pergi, Syad," juga ibu memang pada kala itu sedang seraya memegang tanganku. Ibu juga gak percaya sama omongan Arsyad. Kumpaskan tangannya, lalu kemudian berjalan keluar rumah. Aku melangkah tanpa tujuan, entah harus pergi kemana. Ingin pergi ke rumah Bagas tapi tidak membawa uang. Bahkan ponsel pun tertinggal di kamar. Keputusan untuk berjalan ke lapangan berharap di sana ada anak-anak yang sedang bermain. Namun setibanya di sana lapangan terlihat begitu sepi. Mungkin karena sudah menjelang maghrib, aku duduk di batang kayu, tempat kesukaan Risa, menatap langit jingga yang kian meredup. Tidak terasa air mata pun mengalir, bukan menyesali perbuatanku pada Hamid, melainkan perlakuan ayah dan ibu kepadaku. Kenapa mereka tidak percaya kepadaku? Azan maghrib pun berkumandang.
Kemudian terdengar suara langkah kaki yang bergesekan dengan daun kering. Sontak aku menoleh ke belakang, terlihat Risa sedang berjalan mendekat. "Ayah sama ibu kamu tadi lagi nyariin kamu, Syat," ucapnya lalu duduk di sampingku. "Ya biarin aja. Kamu lagi marahan sama mereka ya?" "Iya. Semarah-marahnya mereka itu orang tua kamu juga. Orang tua macam apa yang gak percaya sama anaknya sendiri? Harusnya kamu buat mereka percaya, bukan malah kabur dari rumah. Percuma mereka lebih percaya sama anak iblis itu." "Anak iblis siapa?" "Hamid, adikku. Kenapa kamu bilang dia anak iblis?" "Nah, kenyataannya begitu, Syak. Dari mana kamu tahu? Aku menceritakan semua pada Risa. Menurut kamu gimana?" "Sepengetahuanku, Bang Jin itu pintar menghasut dan berubah wujud. Bisa saja apa yang kamu lihat itu manipulasi mereka." "Aku yakin banget itu nyata, Sa. Kalau begitu kamu harus membuktikannya." "Susah, anak iblis itu jago berpura-pura." "Ya terus kamu mau gimana, Syat? Mau di sini sampai besok?" "Ya aku nggak tahu, Syah. Yang jelas sekarang nggak mau pulang ke rumah dulu." "Kamu bawa uang?" Aku menggelengkan kepala. Tunggu di sini bentar," ucap Risa seraya berdiri. "Kamu mau kemana?" "Tunggu aja di sini, jangan kemana-mana." Risa berlari menyeberangi lapangan, lalu kemudian menghilang di antara perumahan warga. Lama sekali Risa belum juga kembali, entah kemana perginya. Tiba-tiba tercium aroma melati, bulu kuduku pun meremang dan spontan aku menoleh ke belakang. Terlihat Risa sedang berjalan pelan menghampiriku. "Risa, nakutin aja kamu," protesku. "Kok munculnya dari belakang sih?" Risa tersenyum. "Tadinya mau nakutin kamu. Kamu nyium bau melati nggak?" Risa mengangguk pelan. "Itu dari pohon melati di dekat sini." Risa mengeluarkan sesuatu dari kantong jaketnya, sebuah minuman kemasan cup. "Aku tadi beli ini," ucapnya sembari menyerahkannya kepadaku. "Aku nggak haus, Sa." "Ah, udah minum aja." Kuteguk minuman itu, rasanya agak sedikit pahit. "Kok pahit sih, Sa?" "Iya, emang begitu rasanya." Tiba-tiba pandanganku agak kabur. Ku geleng-gelengkan kepala dengan cepat agar tetap fokus. Namun itu tidak membantu sedikit pun. Aku mencoba berdiri, namun tubuh ini terasa begitu lemah. Tidak sanggup berdiri, Risa meraih tanganku, ingin sekali kulepaskan genggamannya tapi tidak berhasil. "Lihat wajahku, Syat," bisiknya. Aku menoleh perlahan menatap wajahnya. Risa semakin mendekat lalu meniup wajahku. Seketika itu pula tubuhku seperti melayang. "Kamu harus menyingkirkan anak iblis itu, Syat," bisiknya. "Bagaimana caranya?" Melasku terbata-bata sembari menahan kepala yang semakin berat. "Bunuh Hamid," bisiknya di telingaku. Tiba-tiba aku merasa begitu marah pada Hamid. Muncul keinginan untuk membunuhnya. "Kamu harus membunuhnya malam ini, Syat," ucap Risa dan aku mengangguk. Lalu berdiri dan berjalan menuju rumah. "Hamid," teriakku dengan marah. Dari kejauhan terlihat pintu rumahku terbuka lebar. "Cepat," bisik suara di kepalaku. Namun aku mempercepat langkah masuk ke dalam rumah. Tidak terlihat seorang pun berada di sana. "Hamid, Hamid," teriakku lalu berjalan ke kamar. Nihil, ia tidak ada di sana. Kemudian berjalan ke kamar ayah. Dan brak, kubuka pintunya dengan sekuat tenaga dan "Kak Arsyad," ucap Hamid yang terbangun dari tidurnya. "Hah, di sini kau rupanya." Aku berjalan mendekat, kemudian aku mencekiknya. Hamid meronta-ronta, memukul wajahku berkali-kali. Itu malah membuat cengkeramanku semakin kuat. "Mati kau anak iblis." Begitulah artiku. Dan "Arsyad," teriak ayah sembari masuk ke dalam kamar. Ia meneriaki tubuhku, namun aku tidak melepaskan cengkeramannya. "Istighfar, Syad, istighfar." Ayah menarik tanganku. "Dia anak iblis ya? Dia di kamu, Syad, istighfar." Ayah membaca ayat kursi. Seketika tubuhku terasa panas sekali.
Kupukul wajah ayah hingga ia tersungkur di lantai, lalu meraih bantal dan membekap wajah Hamid. Mati kau. Ayah memeluk tubuhku lalu membisikkan ayat kursi dan panas, panas. Teriakku meronta-ronta. Istighfar Syed, istighfar. Lepas, ucap ibu masuk ke dalam kamar. Ada apa ya? Tanyanya pada ayah. Bawa Hamid pergi, Bu. Saut ayah dan ibu berlari kemudian membawa Hamid yang sudah tidak sadarkan diri. Ayo tolong lepasin, ini Arsyad, ucapku dengan pelan. Namun ayah tidak memperdulikannya, tetap memelukku dengan erat sembari membaca ayat kursi. Aku berontak kemudian merentangkan tangan sekuat mungkin hingga bisa terlepas dari pelukan ayah. Kemudian aku berlari ke dapur mengambil sebilah pisau. Hamid, Hamid, teriakku dan dia ada di kamar. Bisik suara di kepalaku, aku berjalan menuju kamar, pintunya sudah tertutup rapat. Keluar kamu, teriakku sembari menancapkan pisau ke pintu. Terdengar suara jeritan dari dalam. Arsyad, sadar Syad, ini ibu sama Hamid, ucap ibu dari dalam kamar dan buka pintunya, Bu. Aku harus bunuh anak iblis itu malam ini. Tiba-tiba ayah mendekapku dari belakang sembari memegang tanganku. Berusaha untuk melepaskan pisau dari genggaman, ia kembali merapalkan doa, kemudian kuarahkan pisau ke tubuhnya. Ayah mau mati juga. Astagfirullah Syed, teriak ibu dari kamar. Pintu terbuka, aku lihat ibu membawa buku yang cukup tebal, lalu menghantamkan ke bagian belakang kepalaku. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Dasar anak bodoh, begitu saja tidak becus. Hardik suara yang begitu menakutkan. Spontan aku membuka mata. Terlihat kakek tua dengan wujud aslinya, kulit yang hitam serta badan yang kurus kering. Aku bergerak mundur mendekati tembok. Kulihat ayah dan ibu sedang memanggil-manggil namaku di dekat sofa. Ibu, ayah, Arsyad di sini, teriakku, namun kakek itu memanggil anak buahnya untuk memegangiku. Kemudian ia berjalan mendekati ayah dan ibu. Ayah, teriakku, tapi ia tidak mendengarnya. Kakek itu tiba-tiba menghilang. Tidak berselang lama, terlihat tubuhku yang lain dan bangkit dari sofa, mengamuk. Terlihat ayah dan juga ibu berusaha sekuat tenaga untuk menahan amukanku. Hingga beberapa kali tubuh mereka tersungkur ke lantai. Tubuhku itu berdiri sambil tertawa. Kini aku bisa melihat dengan jelas kalau kakek tua itu berada dalam tubuhku. Kemudian ia berjalan ke kamarku. Ayah dan ibu berusaha menahannya, tapi gagal. Kulihat darah mengalir di kening ibu akibat terbentur tembok. Ayah lalu bangkit kemudian memeluknya dari belakang dan menjatuhkan ke lantai. Kemudian ia duduk di atas tubuhku dan meminta ibu mengambilkan segelas air. Ibu kemudian bangkit dan berlari ke dapur mengambil segelas air itu. Terlihat bibir ayah bergerak begitu cepat. Sementara itu tubuhku meronta-ronta. Anak buah kakek tua tampak gelisah beberapa kali terlihat menutup telinga. Ya, di saat mereka lengah, aku pun berhasil meloloskan diri lalu berlari mendekati ayah. Kini aku melihat kakek tua itu menjerit kesakitan. Saat ayah berkali-kali mengusapkan air ke wajahnya, tidak lama kemudian ia menghilang. Ada sebuah daya hisap yang begitu. Ku buka mata dan ayah, ucapku lalu memeluknya dan menangis. Ayah, aku gak bermaksud ngelakuin itu semua sama Hamid. Ayah juga tahu, nak, balasnya sembari membantuku bangkit. Ibu, maafin Arsyad, gara-gara Arsyad kepala ibu berdarah. Ibu tersenyum lalu mengelus rambutku. Ibu gak apa-apa, nak. Ayah meminta aku duduk di sofa kemudian memberiku segelas air. Gimana? Ada rasa panas atau sakit gak? Tanyanya. Aku menggelengkan kepala seraya menghabiskan air itu. Ini semua gara-gara ayah. Ayah gak sadar kalau ternyata cincin itu ada di badan kamu. Apa sekarang mereka udah pergi? Tanyaku. Kayaknya sih udah, tapi buat mastiin mereka udah pergi, besok pagi ayah mau panggil teman ayah. Sekarang kamu banyak-banyak zikir. Sebelum tidur, ambil wudu terus mbak ketakutan saat melihatku. Beruntung ibu bisa meyakinkannya untuk tidak takut kepadaku. Malam ini kamu sama Hamid tidur di kamar ayah, ucap ayah.
Ayah, iya nak, semua ini gara-gara Risa. Aku menceritakan semua yang ku ingat. Kan udah dibilang jangan deketin dia, ucap ayah setelah mendengar ceritaku. Aku kira Risa itu baik. Ternyata benar kata Om Edwin, dia jahat. Besok ayah bakal samperin rumahnya. Sekarang kamu istirahat dulu di kamar. Aku dan Hamid duduk agak berjauhan. Sepertinya kami sama-sama takut. Hamid pun takut padaku. Aku juga takut padanya. Ku ambil Al-Quran di meja kerja ayah, lalu kemudian membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Sesekali melirik ke arah Hamid untuk melihat reaksinya. Ia tampak biasa saja. Kemudian pintu terbuka. Ibu memintaku dan juga Hamid ke ruang tengah untuk makan bersama. Setelah itu kami lanjut sholat isya berjamaah. Sebelum tidur kami membaca ayat-ayat ruqyah di kamar agar bisa tidur dengan tenang tanpa gangguan. Pagi menyapa, aku merasakan tubuh ini jauh lebih baik. Kini saat sholat tidak lagi terasa panas atau sakit. Ku ambil ponsel di kamarku. Sudah banyak pesan dari teman-teman sekolahku. Ku baca pesan dari Bagas. Ia mengingatkan kalau hari ini ada kelar daring. 2 jam lagi batinku. Seraya mengambil handuk di lemari, kemudian pergi mandi. Saat selesai mandi, aku dikejutkan dengan pintu gudang yang terbuka. Siapa yang membuka pintu itu? Kak Arsyad, panggil suara dari dalam. Hamid, di sini banyak mainan kak. Rasanya tidak mungkin Hamid masuk ke dalam gudang yang gelap itu. Aku melangkah melewati pintu gudang. Sini main. Tiba-tiba ada tangan besar yang menarik tubuhku masuk ke dalam gudang dan brak, pintu tertutup rapat. Ayah, ibu, teriakku dan saya tidak akan melepaskanmu. Bisik suara tepat di belakangku. Ayah, teriakku dan punggungku terasa dingin, menjalar hingga ke bagian perut. Dadaku mulai terasa sesak seperti ada yang menghimpit dan dak, dak. Ku gedor-gedor pintu itu sembari merapalkan doa. Sementara itu dadaku semakin sesak, kepala pun mulai terasa pusing. Ayah, aku kemudian berusaha berteriak sekuat tenaga dan dak, tubuhku roboh terduduk di lantai. Syad, Syad, terdengar suara ayah memanggilku dan gagang pintu itu bergerak-gerak dengan cepat diikuti suara ketukan. Ayah, ayah, ucapku dengan lirik dan datku. Akhirnya kakak kesini lagi, ucapnya seraya tersenyum. Aku bangkit seraya mengedarkan pandangan. Hanya terlihat tembok bercat hitam di sekitarku. Ini di mana? Tanyaku dan tempat mereka menyimpan persembahannya, balas Hamid. Entah kenapa aku agak heran dengan kata-katanya. Mana mungkin ia tahu hal seperti itu. Perlahan aku menjaga jarak darinya. Hamid, panggilku. Iya kak, balasnya seraya menatap tembok. Kamu ingat sama mobil-mobilan yang kakak kasih? Ingat kak, padahal aku belum pernah memberinya sebuah mobil-mobilan. Warna apa? Tanyaku. Hitam, balasnya. Aku melangkah mundur, semakin jauh darinya. Siapa kamu sebenarnya? Kamu sudah tahu. Hamid kemudian membalikkan badan menatap dengan sorot mata berwarna merah. Jemari tangannya kemudian membesar, diikuti kuku yang memanjang. Mulutnya menganga menunjukkan gigi taringnya. Kini seluruh tubuhnya sudah dipenuhi rambut berwarna hitam. Ukuran tubuhnya pun perlahan membesar. Kak Arsyad, ia mendirikan suara Hamid. Dasar manusia bodoh, gampang sekali tertipu. Ibunya dengan suara yang besar. Jangan-jangan kamu ini anak iblis, potongnya lalu tertawa. Ayah bilang sudah menyiapkan wadah agar saya bisa kembali lagi. Tapi ternyata keluarga kamu cukup kuat hingga bisa membuatnya kerepotan. Wadah? Iya, kamu adalah wadahnya. Tapi jika ayah tidak bisa mendapatkanmu, maka ia akan terpaksa membunuhmu. Aku melangkah mundur saat anak iblis itu berjalan mendekat. Ia tertawa dengan kencang. Seketika itu wajah-wajah manusia mulai bermunculan dari balik tembok. Mereka menjerit kesakitan, menangis dan meminta pertolongan kepadaku.
Spontan aku menutup mata dan telingaku, tiba-tiba suasana menjadi hening. Kubuka mata, anak iblis itu sudah ada di hadapanku. Ia memegang tubuhku agar tidak bisa bergerak. Lebih baik kamu serahkan tubuhmu atau nasibmu dan keluargamu akan seperti mereka. Anakku, ini sudah waktunya. Si kakek itu kemudian tiba-tiba muncul di belakang anak iblis itu. Hahaha, akhirnya aku bisa terlahir kembali. Kakek tua dan anak iblis itu kemudian menghilang. Aku terduduk di lantai, menangis seraya memanggil nama ayah dan ibu. Apakah aku akan selamanya terjebak di sini? Sementara anak iblis itu menguasai tubuhku, lalu bagaimana nasib ayah dan ibu? Dan dak, dak. Beberapa kali terdengar dentuman yang begitu kencang hingga menggetarkan tembok. Panas, panas. Kini aku bisa mendengar suara jeritan anak iblis itu. Tembok kembali bergetar kuat hingga membuat retakan yang cukup besar. Dari retakan itu terlihat ada air hitam mengalir perlahan. Dak. Suara dentuman itu pun kemudian membuat retakannya semakin membesar. Sementara air hitam itu mulai membasahi lantai. Aku berdiri di tengah ruangan, berharap air itu tidak mengenaiku, namun tembok di samping kiriku tiba-tiba runtuh. Bersamaan dengan itu air hitam menyembur keluar dengan derasnya hingga membasahi tubuhku. Hanya dalam hitungan detik, ruangan sudah dipenuhi oleh air, bahkan tingginya sudah mencapai pinggangku. Ayah, ibu, tolong. Sementara itu, air semakin meninggi hampir menenggelamkanku dan kini aku hanya bisa pasrah, berharap bisa keluar sebelum benar-benar tenggelam. Sebuah tangan besar dan bercahaya muncul dari langit-langit, kemudian menarikku keluar ruangan itu. Tangan itu membawaku terbang tinggi sekali hingga di suatu titik aku dilepaskan begitu saja. Aku berteriak dan menutup mata saat merasakan tubuh ini terus meluncur ke bawah dan brak. Sebuah hentakan keras terasa di tubuhku dan spontan aku membuka mata sembari menarik nafas panjang. Alhamdulillah. Di hadapanku ada seorang pria berpakaian serba putih. Apa aku sudah meninggal? Tanyaku dan pria itu malah tersenyum mendengar ucapanku. Kamu belum meninggal, nak? Iya, Syed, kamu belum meninggal, sahut ayah seraya membantuku berdiri. Tiba-tiba perutku mual dan ya benar-benar terasa begitu mual. Kemudian cairan berwarna hitam pekat keluar dari mulutku. Ayah memegang belakang leherku dan keluarin semuanya, Syed, keluarin semuanya. Insya Allah sekarang kamu sudah bersih, ucap pria berpakaian putih. Ini Ustadz Junaid, teman ayah di pesantren dulu. Makasih Pak Ustadz. Aku melirik ke arah gudang, terlihat pintunya masih terbuka. Ayah, kenapa pintu gudang gak ditutup? Ada yang harus dibersihin di sana, sahut Ustadz Junaid, dan kamu ke kamar ayah dulu. Perintah ayah dan ibu menuntunku berjalan ke kamar. Karena tubuh ini benar-benar terasa lemas. Bu, tadi Arsyad kenapa? Tanyaku. Udah, nanti aja ibu ceritain, balas ibu saat masuk ke dalam kamar. Terlihat Hamid yang tampak ketakutan. Ini Kak Arsyad, Mid, ucap ibu, dan Kak Arsyad beneran? Tanyanya, dan iya, masa bohongan? Emang siapa lagi? Memilikimu hanya angan saja, tapi sejujurnya aku ingin kau dimiliki oleh orang yang selalu kau sayangi. Aku menoleh pada ibu. Beneran, Bu? Iya, balas ibu. Ceritain dong, Bu. Ibu ke dapur bentar. Ibu pergi keluar kamar dan monster besarnya gimana? Tanyaku pada Hamid. Kemudian ia mendeskripsikan makhluk yang sama dengan yang kulihat di ruangan bertembok hitam tersebut. Berarti anak iblis itu berhasil masuk ke dalam tubuhku. Ibu kembali ke kamar, membawakan makanan dan minuman untukku. Bu, ceritain dong, Bu, bagaimana caranya anak iblis itu keluar dari badanku? Ucapku sembari mengunyah makanan. Waktu kamu kekurung di gudang, ibu sama ayah lagi ada di kamar. Kebetulan ayah pergi ke kamar mandi dan jadi bisa ngedengar teriakan kamu, ucap ibu lalu mulai bercerita.
Ayah berusaha mendobrak pintu gudang, tapi pintu itu terasa sangat keras seperti tembok. Ya bahkan beberapa kali ayah terpental. Ibu panik banget pas suara kamu gak kedengeran, ucap ibu. Alhamdulillah Ustadz Junet datang tepat waktu. Ayah terus mendobrak pintu, sementara Ustadz Junet duduk sambil baca doa. Sampai akhirnya pintunya kebuka, tapi apa bu? Tanyaku penasaran. Yang keluar dari gudang bukan cuma kamu. Anak iblis itu berhasil menguasai tubuh kamu. Terus gimana bu? Ayah sama Ustadz Junet bertarung sama dia. Apa anak iblis itu sudah mati? Tanyaku. Katanya dia berhasil kabur. Berarti ada kemungkinan dia bisa balik lagi. Ibu mengangguk dan berak. Terdengar suara benturan yang cukup keras dari luar kamar. Apa itu bu? Tanyaku seraya menoleh ke pintu. Kayaknya dari luar deh. Ibu berlari keluar kamar. Aku dan Hamid menyusul di belakang. Dari kejauhan terlihat ayah sedang meringis kesakitan di lantai. Ayah, teriakku hendak berlari mendekat. Jangan kesini, Syat. Cegahnya dan ibu mengajakku dan Hamid keluar rumah dan duduk di teras. Aku mengintip melalui sela-sela gorden melihat situasi di dalam. Terlihat ayah beberapa kali terjatuh ke lantai. Ustadz Junet pun sempat terseret cukup jauh. Makhluk macam apa yang sedang mereka hadapi? Di pagi hari saja kekuatannya begitu menakutkan. Mungkinkah itu si kakek tua dan anak iblis? Syat, panggil ibu. Aku menoleh. Iya bu. Kamu bilang kemarin itu gara-gara Risa. Iya bu. Emangnya kamu dikasih minuman apa sama dia? Arsyad gak lihat bu, soalnya di sana gelap. Tapi rasanya kayak teh gitu, cuman pahit banget. Abis minum itu, apa yang kamu rasain? Antara sadar dan gak sadar. Arsyad ngikutin perintah dia, sama ada suara di kepala gitu, bu. Ibu bangkit dari kursi. Ibu mau kemana? Mau ke rumahnya. Jangan bu, nunggu ayah sama Ustadz Junet aja. Dari pertama datang ke sini pengen banget ketemu ibunya dia. Ibu melangkah pergi. Kemudian, kamu jangan kemana-mana, jagain Hamid. Sekarang lagi pergi kali bu. Masa pergi bawa tas gede? Ibu tahu dari mana? Tetangganya yang bilang katanya semalam pergi dijemput mobil. Jujur aku masih menaruh harapan kalau yang kemarin memberiku minuman itu jin yang menyerupai Risa. Namun kalau begini, kecurigaanku terhadapnya malah semakin besar. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah dia melakukannya atas kemauannya sendiri atau atas paksaan ibunya? Ayah menghampiri kami. Bajunya tampak begitu kotor, ada luka goresan di siku dan lututnya. Melihat hal itu, ibu langsung bangkit dari duduknya. Ayah, gak apa-apa. Alhamdulillah, gak apa-apa bu. Udah beres semua. Masih belum tahu, sekarang kondisinya sih sudah aman. Ya udah yuk masuk. Ada yang mau Ustadz Junet omongin. Ayah mengajak kami masuk. Ustadz Junet sedang duduk di ruang tengah. Baju putihnya sudah agak menghitam, penuh dengan debu yang pekat. Ditambah ada noda berwarna merah di bagian tangan. Sini Arsyad duduk dekat om, ucap Ustadz Junet seraya mengembangkan senyumannya. Aku pun menghampiri duduk di sampingnya. Pak Ustadz sama ayah, kenapa bajunya kotor banget? Tanyaku. Debu dari gudang tebal banget, saut ayah. Iya kayaknya itu gudang udah lama gak dibersihin. Apa Pak Ustadz ketemu sama si anak iblis yang badannya besar dan hitam ya? Aku kemudian mengangguk. Itu namanya genderuwo, bukan anak iblis. Kamu dikerjain dia ya? Iya. Genderuwo itu pintar berubah wujud, bahkan bisa menirukan suara orang, ucapnya. Man, boleh minta pulpen sama kertas? Ustadz Junet kemudian meminta kertas dan pulpen pada ayah. Abdul Rahman, biar bu aja. Ibu berinisiatif mengambilnya, kemudian diserahkan pada Pak Ustadz. Pak Ustadz kemudian menulis huruf Arab pada kertas tersebut. Kamu hafalkan doa ini, baca di saat situasi ragu antara nyata atau bukan. Insya Allah nanti akan diberikan petunjuk, ucapnya seraya menyerahkan kertas tersebut. Ku baca sebentar lalu menaruhnya di kantung celana.
Kamu tuh mirip banget sama bapakmu waktu di pesantren dulu. Sekarang kamu kelas berapa? Kelas 3 SMP. Berarti tahun ini masuk SMA ya? Mau coba masuk pesantren om? Aku melirik ayah. Nah tuh ditawarin masuk ke pesantren. Gimana? Ucap ayah, dan dari kecil aku selalu menolak permintaan ayah untuk masuk pesantren. Dipikir-pikir dulu ya Pak Ustadz, ucapku. Di pesantren kamu bisa belajar agama lebih dalam, biar bisa kayak ayah kamu itu tuh. Dulu jagoan banget, bukan cuma orang yang dihajar, bangsa jin juga. Makanya dia berani banget tinggal di rumah ini, ucap Pak Ustadz. Tapi kayaknya ayah kamu udah gak jagoan lagi, sampai kerepotan ngadapin jin di rumah ini. Mana ditutup ngelakuin pesugihan juga, sindir Ustadz Junaid sambil melirik ke arahku. Maaf, tidak ada kata lain selain maaf yang bisa kuucapkan, karena memang itu semua salahku yang terlalu percaya dengan perkataan setan. Itu bisa kamu ambil pelajaran biar kedepannya jangan terlalu mudah percaya dengan bisikan setan. Sekalian bisa menjadikan motivasi untuk kamu untuk mempertebal iman. Iya Pak Ustadz. Coba ceritain sama Om. Dari awal kamu datang ke sini sampai kejadian kemarin itu, aku menceritakan semua yang kuingat. Dari awal udah curiga ada orang yang bermain di belakang ini, jadi sekarang tersangka utamanya Risa sama ibunya, ucap Ustadz Junaid setelah mendengarkan ceritaku. Kita ke rumahnya sekarang juga, Janet, ajak ayah. Percuma, mereka udah pergi. Dari mana ibu tahu? Tadi ibu kesana ya. Berarti emang benar mereka pelakunya. Cuman buat apa mereka ngelakuin itu, kan ini bukan rumah mereka. Bisa jadi mereka ada dendam sama bos ente man, saut Ustadz Junaid. Kemarin emang bos aneh nyusul ataupun nyuruh jauhin mereka sih. Nah kan berarti dari awal bos ente udah tahu kalau tetangga itu nggak beres. Iya sih, tapi kenapa gak diberesin dari dulu ya? Malah katanya warga sini aja pada gak berani. Biasanya kalau begitu ada orang kuat juga di belakangnya. Makanya para warga di sini ya takut macam-macam sama mereka. Siapa ya kira-kira? Nah, aneh gak tahu man. Mungkin dukun sakti kota ini. Ya bisa jadi sih. Soalnya kalau dipikir ulang cerita Arsya tadi, jin di sini bisa dibilang cerdik banget. Mereka udah sangat berpengalaman dan tahu apa yang bakal terjadi ke depan. Makanya pas Rukiah rumah kemarin gampang banget diusir. Ya ternyata mereka udah sembunyi duluan di badan Arsyad, ucap Ustadz Junaid. Apa sekarang masih ada di badan Arsyad Pak Ustadz? Insya Allah udah gak ada. Sekarang tinggal kamu jaga baik-baik saja supaya mereka ini gak masuk lagi ke badan kamu. Perbanyak zikir dan jangan takut sama mereka. Pak Ustadz, kenapa cuma Arsyad aja yang diteror? Mungkin waktu pertama kali dia datang ke sini ya kamu yang terlihat paling lemah. Biasanya bangsa jin akan mengejar orang yang lebih lemah untuk ditakut-takuti dan dikelabuhi. Ayah bilang bangsa jin tidak bisa membunuh manusia karena mereka beberapa kali coba bunuh Arsyad, tanyaku. Pak Ustadz melirik ayah lalu tersenyum. Harusnya ayah kamu tahu kalau jin juga bisa nyelakain atau sampai membunuh manusia secara tidak langsung. Kemarin itu biar dia nggak takut aja net, sahut ayah sambil tersenyum. Gini Syad, ketika kamu takut dan iman kamu sedang lemah, mereka bisa bertindak ekstrim sampai bermain fisik pada kita. Apalagi jin di sini kan berbeda, jin yang biasa digunakan untuk ilmu hitam. Mereka sudah terbiasa diberi makan sama si dukun, makanya jauh lebih kuat dari jin biasa. Oh begitu, soalnya ayah gak pernah jelasin itu, sindirku. Ustadz Junaid tertawa, emang dia dari dulu begitu, jarang mau cerita. Selalu dipendam sendiri, giliran gak kuat, nelpon minta bantuan, dan brak. Terdengar suara benda jatuh dari arah gudang, sontak kami melihat ke sana. Barang-barang yang ada di sana sebaiknya ente buang man. Iya nanti ane buang. Emangnya barang-barang apa? Barang-barang bekas praktik ilmu hitam, balas Ustadz Junaid. Kamu mau lihat? Iya Pak Ustadz. Ustadz Junaid bangkit lalu berjalan menuju gudang. Sedangkan aku mengikuti di belakang bersama ayah dan tek.
Ustadz Junaid menyalakan lampu gudang. Aku baru tahu kalau lampunya ternyata masih berfungsi. Terlihat di dalam gudang ada sebuah lemari kayu dengan ukiran yang begitu cantik. Ia membuka lemari itu. Lalu kemudian terlihat benda-benda yang ia maksud tadi, berupa keris tempat membakar kemenyan lengkap dengan arangnya, kujang berukuran kecil, dan benda lain yang tidak aku kenal. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya lagi, yaitu part yang ke-8 ya teman-teman. Part ke-8 ini merupakan part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya dari cerita Rumah Dukun ini. Nah, kalian penasaran kan bagaimana akhir dari cerita ini? Makanya tonton terus dan stay tune terus di channel Ngulik Sejarah. Nah, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih support kalian selama ini, dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tentunya video terbaru selanjutnya dari channel ini. Karena dengan kalian menekan tombol loncengnya, kalian akan terus mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di part terakhir ya teman-teman, dan juga video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.